Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Masya Allah. Abah, akhirnya Abah bisa bergabung jam 5 pagi waktu sini, Abah. saya Aduh, susah cari cahaya ini gimana ya? nggak perlu, Bah. Nggak apa-apa. Sudah oke kok, Bah. Ini menurut saya. Redaksi aman juga Cahayanya ya? jelek banget. Hmm? Iya. Ini aman kok, Bah. Maksudnya kelihatan jelas. Dan mungkin teman-teman juga di SW juga memahami ini apa Abah juga Hmm. sedang berada di luar. Ini luar biasa loh, teman-teman. Abah masih berusaha yang terbaik loh untuk untuk bisa. Jelek banget cahayanya Aduh, ya. Hmm. nggak apa-apa. Alhamdulillah masih kelihatan jelas. Abah ini sekarang lagi di mana, Bah? Hari Di ini sedang di Kairo, mana? di Mesir, Hmm. memang banyak yang bertanya, loh tulisannya kok masih tentang Tarim, tapi sudah di Kairo. Ya begitulah, perjalanan kan muter terus soalnya. Ya. Berarti kan memang banyak yang menarik ya, Bah, di Tarim. Karena saya ingat beberapa waktu yang lalu kalau jenengan sudah berbicara tentang suatu hal itu berarti ada sesuatu hal yang ingin eh, Abah Dalam sampaikan begitu sama apa namanya pembacanya Abah. Nah, ini menarik. Kalau dari Tarim apa yang ingin Abah sampaikan sebenarnya? Karena kok tulisannya banyak Nggak tahu, tarimnya gitu. nggak tahu. Ya saya hanya datang ke sana, kemudian melihat, mencatat, ya apa yang ada itu saya tulis. Saya tidak punya pretensi apa-apa. Artinya saya juga tidak menyangka bisa ke Tarim. Eh, Seandainya pesawat saya jurusan Aden itu betul-betul turun di Aden, ya mungkin saya nggak ke Tarim karena jauh sekali. Tetapi ya begitulah. Tapi akhirnya saya ke Aden loh. Oh Karena iya. pesawat saya dari Sayun ke Kairo itu ternyata lewat Aden. Nah, cuma ya, saya tidak bisa keluar dari pesawat ya mendarat di Aden, tapi hanya hanya mendarat di situ dan lama sekali di pesawat sehingga pesawatnya delay sekali. Nah, tetapi ya namanya negara perang, pokoknya bisa dapat pesawat saja sudah seneng lah begitu. Dan uh, di pesawat saya di pesawat bukan dari Tarim ke Aden ya, tapi dari Aden ke Kairo itu ada penumpang yang naik dari Aden duduk di sebelah saya, seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perempuan itu ternyata anaknya, dan yang laki-laki itu seorang dokter ahli ginjal, tapi khusus ginjal anak-anak, dan putrinya atau anak perempuannya itu baru wisuda menjadi dokter. Nah, kelihatannya anaknya ini akan membawa bapaknya berobat ke Kairo atau kemana, saya tidak tanya detail. Tetapi yang menarik adalah bapak dan putrinya ini orang dari San'a. San'a itu kota terbesar di Yaman yang bandaranya sampai sekarang masih tutup karena masih ada peringatan untuk tidak boleh ada pesawat terbang di atas San'a. Tetapi bahwa pesawat sudah bisa mendarat di Aden, menurut saya lumayan karena di Aden ini kan sebetulnya juga tidak aman. Uh, Bahkan pabrik Indomie di Aden milik orang Surabaya itu uh, sampai sekarang masih tutup. Sehingga saya bukan ketemu, saya kontak-kontakan dengan pemilik pabrik Indomie di Aden itu. Kemudian saya mau, boleh nggak saya berkunjung ke pabrik minyak? Aduh, pabrik minyak lagi tutup Pak karena perang. Dan ternyata saya bisa tahu, berbicara dengan seorang dokter dari sana itu yang sekarang lagi dikuasai oleh pemberontak kotanya, jadi tidak dikuasai oleh pemerintah. Nah, dia untuk ke luar negeri dari kota sana itu, dia harus ke Aden dulu. Nah, Hmm. untuk ke Aden itu dia harus naik bis. Orang sakit harus naik bis. Dan naik bis itu kalau negara aman itu 5 jam sampai. Tapi dia cerita kemarin saya naik bis dari San'a ke Aden itu 16 jam. Loh, kenapa Hah? begitu lama? Ya karena sebentar-sebentar
seluruh penumpang bis harus diperiksa di pos penjagaan, sebentar-sebentar harus diperiksa, sehingga 16 jam baru sampai di Aden, kemudian di Aceh Kairo berada di sebelah saya, sehingga kita bisa cerita selama 3 jam penerbangan dari Aden ke Kairo. Banyak sekali yang saya tanya-tanya tentang Syria, tentang Yaman. Kemudian dia juga banyak tanya tentang Indonesia. Dia pengen sekali katanya ke Indonesia. Ayo, saya bilang ke Indonesia, nanti saya jemput di bandara saat itu. Nah, begitu. Jadi sekarang saya di Kairo, dan ini tidak kalah menarik dengan Tarim, karena kalau di Tarim kan mahasiswa kita hampir 6.000, dan di Kairo mahasiswa Indonesia yang di Kairo ini berapa? 22.000. Dan saya sekarang tinggal di kawasan Universitas Al-Azhar, yang di situ ada komplek mahasiswa Indonesia, sehingga ya saya seperti berada di Indonesia aja sekarang ini. Dan bayangkan 22.000 mahasiswa Indonesia ada di sini. Iya. Jadi seperti kayak di dormitory ini ya, Bah ya, kayak kayak ada di mana Sekarang namanya? ini, sekarang Iya, ini kayak sekarang di ini. kos-kosan ya. Iya. Nah, Kayak di saya asrama mahasiswa gitu ya. ya, Asrama mahasiswa ngaku. ya saya dijemput oleh teman-teman mahasiswa dari sini di bandara kemarin atas jasa Kiai Imam Jazuli dari Cirebon, maka saya bisa dijemput oleh teman-teman di sini, kemudian ditidurkan di sini. Mungkin mereka mengira saya nggak punya uang, sehingga mungkin Pak Dalan nggak bisa bayar hotel, sehingga ditidurkan di sini. Ya udahlah, baiklah, nggak apa-apa begitu. Dan bisa kenal dengan teman-teman, sehingga tadi saya ya tentu karena di Kairo dan saya belum pernah ke makamnya Imam Syafi'i, ya saya ke makam Imam Syafi'i, ya menarik sekali. Kemudian tadi ada museum baru, ternyata saya tidak pernah tahu di Kairo ada museum baru luar biasa megahnya, bagus sekali, bahwa Mesir yang sebetulnya bukan negara maju bisa membangun museum mumi yang begitu hebat, yaitu mumi-mumi seluruh Raja Fir'aun atau 26 Raja Fir'aun, tidak seluruhnya, karena belum semua ditemukan kan muminya. Itu dipamerkan di situ. Jadi saya tadi melihat raja-raja Fir'aun, karena Fir'aun itu kan dulu waktu kita sekolah kan kita mengira Fir'aun itu satu orang ya. Nah, Iya, 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 iya. baru ya enggak, Fir'aun itu banyak sekali. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Fir'aun yang ketemu Nabi Musa, yang bukan ketemu, Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa kecil atau Nabi Musa dewasa, itu Fir'aun ke-15 rasanya. Nanti saya lihatnya lagi catatan. Ya, jadi Fir'aun itu banyak sekali. Nah, tapi kan kita menyamarkan semua Fir'aun gitu. Saya kira ada juga Fir'aun yang baik lah. Masa seluruh Fir'aun jelek semua. Dan jadi Fir'aun yang tenggelam di laut yang dibelah itu juga muminya ada juga tadi. Tuh, saya tanya, loh, kan dia tenggelam di Laut Merah ketika lautnya dibelah. Enggak ditemukan, kan di Quran juga ada disebutkan bahwa dia diselamatkan, kemudian muminya tadi, dan oh ini Fir'aun yang hebat, yang tenggelam di Laut Merah itu gitu. Sehingga saya kagum, museumnya bagus luar biasa, museum modern sekali. Dan ya tentu saya tidak bisa wawancara dengan Fir'aun karena Fir'aunnya sudah jadi mumi. Seandainya saya bisa wawancara, saya wawancara tadi bagaimana pengalaman menyeberang Laut Merah yang dibelah, kemudian dalam di situ, yang meskipun banyak ahli sejarah Barat mengatakan tidak ada sebetulnya pembelahan Laut Merah itu, nggak ada bukti-bukti sejarahnya. Oke. Abah, kalau Fir'aun itu ternyata ada banyak, Bah. Apa Cleopatra juga banyak ya, Bah? Kalau suam itu ada nggak, Bah? Cleopatra satu lah kalau Cleopatra. Satu ya, satu ya. Ya, Oh iya ada iya juga ya. tadi.
ada. Ada juga ya? Wah, itu saya Ah, juga penasaran itu. Itu nama gelar atau nama orang tuh? Cleopatra, nama gelar, nama simbol gelar. kecantikan. Oh, nama gelar. Oh. Kemudian saya tadi Jumatan, jadi minggu lalu saya Jumatan di Tarim. Mhm, Tadi saya Jumatan di Masjidnya Al Azhar. mhm. Dan sebetulnya saya bingung tadi Jumatan di mana ya. Di depannya Masjid Al Azhar itu ada masjid namanya Masjid Sayyidina Husin atau Masjid Al Husin itu. Nah saya tanya, di seberangnya persis, tapi Mhm. jalannya kan besar sekali, nggak bisa nyebrang jalan itu, dilarang nyebrang jalan itu, sehingga kita lewat terowongan bawah jalan. Nah sebetulnya saya berhentinya atau teman-teman mengantar saya turun di depan persis Masjid Husin, Sayyidina Husin, dan saya sempat masuk ke halamannya, tetapi ya teman-teman bilang kita Jumatan di Masjid Al Azhar saja karena semua orang Jumatan di Masjid Al Azhar. Saya bilang kenapa? Apakah Masjid Husin ini masjidnya Syiah? Karena Husin Hmm. kan diagung-agungkan oleh kelompok Syiah. Bukan katanya, ini bukan masjid Syiah, namanya saja Husin. Kenapa namanya Masjid Husin? Karena ternyata kepala Sayyidina Husin itu dimakamkan di situ, di masjid itu. Wah, sangat menarik juga sebetulnya. Karena kalau badannya kan badannya nggak tahu dimakamkan di mana. Saya lupa, saya pernah membaca apakah dimakamkan di Karbala atau dimakamkan di Damaskus. Karena waktu itu kan Sayyidina Husin dibunuh di Karbala. Karbala itu sekarang Irak bagian selatan, bukan Iran. Irak bagian selatan. Saya tahun berapa itu ya ke Karbala? Uh, kemudian karena dia diincar dan dibunuh oleh tentaranya Muawiyah, maka jenazahnya dipenggal. Mungkin kalau membawa jenazah utuh mungkin berat ya, sehingga dipenggal kepalanya saja yang dibawa dari Karbala ke Damaskus. Berarti itu berapa ribu kilo ya, dari Karbala ke Damaskus disajikan, dijadikan bukti bahwa Sayyidina Husin sudah dibunuh, kepalanya sudah dipenggal, tetapi adik Sayyidina Husin yang wanita itu minta supaya kepala itu akhirnya diserahkan ke Keluarga. keluarga saatnya itu dan dibawa ke Mesir, kemudian dimakamkan di Masjid Husin itu. Jadi saya tadi bingung mau sholat di Masjid Husin atau mau sholat di Al Asad, ya tapi karena kita bersama beberapa teman mahasiswa, ada dari Indramayu tadi, ada dari Cianjur, sehingga kita akhirnya saya akhirnya sholat di Masjid Al Asad. Ya begitu. Wah, Nah kita diajak setelah berjalan-jalan ini sama Abah. ya Keren setelah dah. sholat di Masjid Al Azhar, kemudian teman-teman cerita bahwa Pak Prabowo selama 1 tahun lebih sedikit jadi presiden itu sudah 3 kali ke Kairo, Hmm. dan yang 2 kali itu ke IKN-nya Mesir. Ada IKN di sini, Oh, ada IKN juga di Mesir. ada IKN. Nah, Oh. kemudian saya bilang kalau begitu saya harus ke IKN. Saya baru tahu kalau Mesir punya IKN. Nah, akhirnya saya diajak ke IKN tadi, tetapi tidak bisa memotret, bukan karena dilarang, tetapi karena gedung-gedungnya tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Tertutup debu. Debunya Wah, luar biasa karena ada angin dari gurun kayak pasir. badai Itu gitu kan apa Abah ya? pada dasarnya dulunya gurun pasir itu. Debunya luar biasa. Oh, Sehingga matahari itu kelihatan seperti rembulan yang seperti bulan gitu. Jadi itu bulan atau matahari? Itu matahari Pak. oh. Oh kayak bulan ya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak badai Saya gitu nggak ya, bisa Bah ya? motret tapi Badai ya keliling. pasir gitu. Hmm. Ya pada pasir. Oh, Ya, ya oh, menarik. Akan tulis menarik. nanti bagaimana IKN-nya Mesir ini. Dan sudah pemerintahnya sudah pindah ke sana, sudah pindah ke situ. Oh, berarti cukup lama ya, Bah ya? IKN-nya sudah ada itu lebih lama dibanding IKN-nya Indonesia Nggak lama berarti ya sih harusnya ya? Oh iya? presiden yang sekarang, artinya diputuskan Oh, tahun 2015, kemudian tahun 2023 kemarin pindah, baru 2 tahun.
Oh, iya cukup 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 cepat ya berarti prosesnya ya, Bah ya. Jadi besok saya ke Alexandria di apa? Saya belum pernah ke Alexandria, sehingga saya minta diantar ke Alexandria. Itu kota kota pelabuhannya, kota pantainya Mesir yang di sana itu ya saya belum tahu seperti apa. Dan Wah, ini Kairo boleh juga diceritakan nanti ya, Bah berdebu ya. sekali. Iya. Oke, Saya kalau apa iya, ada topik apa hari ini? oh, topik Sasa, kita hari ini sebenarnya mendengarkan cerita Abah tentang Tarim. oh, ya sudah, tentang Iya. Tarim. Dari Iya, Mbak tentang Sasa. Tarim kan Tarim. sudah saya tulis. Iya, itu Apa-apa, menariknya apa, ya. apa pertanyaan Gimana apa di gimana? Tarim? Pak, ini biasa Gimana? Pak, dari netizen. Wah, mulai ramai nih Pak. Ini ada dua Kenapa? orang tanya yang sama. Yang pertama dari Mm-mm. Mas Heru Malang, yang kedua dari Mera. Ini ada, pagi Abah, Mm-mm. lanjutin dong cerita kemarin waktu turun pesawat, terus dijemput di dalam mobil itu loh, kayak film ya. Ya. Yang Iya ya, kedua, berasa Indiana Jones. cerita dong Bro, Iya. bagaimana bisa Mm-mm. masuk. Nah gitu Pak, silakan Pak. Iya, Kayak jadi Indiana Jones. jadi pesawat Yaman, namanya Yamania, Yemenia, Yemen Air, tapi panggilannya Yemenia, dan tulisannya di badan pesawat itu juga Yemenia. Pesawatnya modern sih, sama lah dengan yang kita 737, bukan 737, sejenis 737, tapi Airbus 320. Jadi berisi kira-kira berapa itu? 140 orang ya. Nah, mendarat, aku belum pernah dengar nama kota tempat mendarat ini. Kan tiket saya jurusan Aden. Dan di Hmm. layar di bandara Jeddah sana, di layar juga ditulis Aden, jurusan Aden. Tapi kok ternyata mendarat di apa tadi? Apa sih nama kotanya? Aku suka lupa karena belum pernah mendengar nama kota ini. Uh, nah dari situ saya karena Mas Bajuri dari yang membawa saya ke Mekah itu kan punya teman juga, nggak tahu teman dia teman dari mana. Dia pokoknya telepon supaya dijemput. Jadi sebelum saya berangkat itu dia telepon supaya dijemput, dan tapi saya nggak tahu di mana itu. Saya pikir ya itu di Aden juga, tetapi kayak Surabaya Waru gitu kan. Kalau kita mendarat di Surabaya itu kan selamat datang di Bandara Juanda Sidoarjo di Surabaya, Iya. kan begitu Iya, iya, pramugari kan iya, ngomong iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. saya pikir Betul, saya betul. mendarat itu ya di Sidoarjonya Aden gitu. Aden. Ternyata itu 1.000 kilo dari Aden atau 1.000 lebih. Sehingga Oh iya. ini kemana? Oh ini udah deket Tarim katanya gitu. Wah ya sudah ke Tarim. Jadi tidak tinggal di kota Sidoarjonya itu tidak, tapi ke Tarim. Ya sudah di Tarim, ya ditaruh begini di tempat mahasiswa begini di sana. Dan sepanjang dari bandara ke Tarim itu kira-kira 40 kilo, ya lebih jauh dari Sidoarjo lah ya, Iya. karena bandaranya Sidoarjo, tapi ini ke Tarimnya begitu 40 kilo, kira-kira ya 45 menit 50 menit begitu, karena harus sering diperiksa oleh pos keamanan tentara, kemudian di pos itu orang bersenjata, kemudian bahkan ada 1-2 pos yang ada tank, ada senjata apa itu penangkis udara yang macam begitu, sehingga harus diperiksa, sehingga akhirnya sampailah ditarik begitu. Dan saya terus terang tidak terlalu tahu siapa saja ulama di Tarim yang hebat-hebat. Ya tentu saya pernah dengar Habib Umar, tapi ya sekilas gitu saja. Karena saya tidak pernah mengikuti secara intensif perdebatan mengenai Habib yang seru sekali di Indonesia itu. Saya hanya tahu lah bahwa ada perdebatan, tetapi ini siapa betul, siapa salah, si A punya alasan apa, si B punya alasan apa, saya nggak ngikuti. Saya karena menurut saya terlalu ruwet untuk diikuti, dan mungkin apa ya hasilnya kalau saya ngikuti gitu. Tapi ya namanya perdebatan di publik terjadi. Artinya saya tahu ada perdebatan itu, tapi saya nggak mengikuti, sehingga
saya juga merasa tidak perlu mengikuti karena saya bukan ilmuwan, bukan orang yang tertarik hal seperti itu. Sehingga, tapi kan ada perdebatan ini, sehingga menarik ini kalau saya tertarik. Saya tahu seperti apa sih yang diperdebatkan itu dan akhirnya saya tahu. Karena dan yang membuat saya sebetulnya agak tidak senang adalah saya harus ditarim 6 hari. Wih, ngapain aja ditarim 6 hari? Biasanya kan saya kalau ke Amerika misalnya di satu kota kan 1 hari, paling lama 2 hari. Kalau di Tiongkok juga begitu, 1 hari, 2 hari sudah pindah kota, 1 malam besoknya pindah kota, besoknya pindah kota. Ini saya harus ditarim 6 hari, saya bilang gitu. Ya kan nggak ada jalan lain katanya. Kenapa nggak ada jalan lain? Nggak ada pesawat. Karena perusahaan penerbangan Yemenia itu saya dengar hanya punya 3 pesawat. Dan 3 pesawat itu gantian, begitu. Sehingga 3 pesawat itu melayani Jeddah ke kota itu yang saya lupa itu, kemudian nanti balik lagi ke mana, ke Kairo. Karena ke luar negeri hanya ada 2, ke Jeddah dan ke Kairo, tidak ada jurusan lain. Dan karena pesawatnya hanya 3, ya bergantian begitu, sehingga saya kalau mau ke Yaman harus 6 hari di Yaman karena nggak bisa dapat pesawat untuk pulangnya kecuali jalan darat menuju Oman dulu. Jadi nanti terbang dari Oman. Tapi saya kan nggak tahu. Tahunya kan setelah ditarim bahwa ada jalan lain untuk meninggalkan Tarim menuju luar negeri, mana lagi begitu. Tetapi harus lewat Oman, lewat kota namanya Salalah, tapi itu harus naik bis kira-kira 18 jam. Ya sebetulnya nggak apa-apa, dan naik bis kalau saya tahu, tapi kan saya nggak tahu, baru tahu setelah ditarim. Tapi kan saya sudah terlanjur punya tiket untuk ke Kairo 6 hari kemudian, ya sudahlah saya tunggu saja. Nah setelah 2 hari ditarim, saya punya banyak teman di sana, kemudian ke kota mana ya yang saya bisa pergi yang tidak ditarim, saya bilang. Nah akhirnya saya lihat peta, ada kota namanya Mukalla. Mukalla itu 5 jam dari Tarim ke kota pantai. Kalau Tarim kan di pedalaman, ini di kota pantai. Aku mau ke sana, saya bilang gitu. Loh kan nggak ada jadwal di sana, nggak apa-apa, pokoknya ke sana lah. Saya juga baru tahu nama kota Mukalla setelah ditarim, sehingga aku pengen tahu. Gitu. Terus akhirnya semacam charter mobil ke Tarim dan ke Mukalla namanya, ke Mukalla. Kemudian saya telepon teman saya yang punya pabrik Indomie di Yaman itu, punya pabrik enggak di Mukalla? Belum Pak, belum bangun katanya gitu. Nah, terus saya tanya ke beliau, Anda kan marga Anda kan Bawazir, tentu asal usulnya dari daerah sekitar ini. Ya Pak, boleh tahu nggak kampung halaman nenek moyang Anda itu di daerah mana? Oh iya Pak, saya tahu kampung halamannya, dia menyebut satu nama daerah itu. Kemudian karena masih ada 4 hari lagi, maka saya mau ke sana gitu. Oh Pak, nanti kalau ke sana jangan lupa ya makan ini gitu. Salah satunya makan kambing bakar yang disebut matbi. Itu harus makan matbi katanya di sana gitu. Oh iya. Nah, kemudian setelah 2 malam di Mukalla, saya kan harus kembali lagi ke Tarim karena kan pesawatnya dari kota yang dekat Tarim itu. Nah, saya mampir ke daerah, tapi kan tidak tahu di sebelah mana kampungnya karena kampung itu panjang sekali. Tapi ya di situ akhirnya saya menemukan beberapa yang menarik yang untuk saya tulis, misalnya tentang kota-kota sepanjang sungai itu. Dan saya sholat di satu masjid, yang di depan masjid itu ada kuburan, dan kuburannya itu besar sekali. Kemudian ternyata itu kuburan kakeknya seorang habib di daerah Tebet di Jakarta yang terkenal sekali.
Dan Habib yang di Tebet itu saya pernah ketemu, tapi meninggal kira-kira 3 bulan yang lalu. Gitu. Sehingga ya saya ke makam itu lihat-lihat, dan terus akhirnya makan kambing mati tadi, enak banget, enak luar biasa. Jadi tiap hari saya makan kambing di Yaman, sehari bisa 3 kali, karena tidak ada pilihan lain. Ya kalau nggak kambing bakar, kalau tidak kambing bakar, apa ya, bakar kambing, kemudian malamnya kambing bakar lagi, besoknya bakar kambing lagi, ya begitu. Berarti nanti kalau sampai ke Indonesia, teman-teman jangan ngajak Abah makan sate kambing ya, sudah ya. Mungkin sate kambing ya bagi orang yang sudah berumur harus sebaiknya meninggalkan sate kambing, karena pembakaran sate kambing itu membuat beberapa lemaknya itu menjadi arang yang hitam-hitam itu. Dan itu bahaya sekali bagi liver, karena liver tidak bisa mencerna itu. Itu bahaya sekali. Nah, tapi kambing bakar yang di Yaman atau di Kairo ini tidak ada yang berubah menjadi arang seperti itu, nggak ada. Sehingga baik juga untuk diketahui kalau makan sate, terutama bagi yang umurnya sudah 40 ke atas atau 50 ke atas, hati-hati dengan lemak yang sudah berubah menjadi hitam, menjadi arang itu. Itu begitu kita makan, liver kita tidak bisa mencerna itu, dan itu akan sangat membuat liver kita kerja sangat keras, yang bahkan kelelahan liver kita, karena tidak bisa mencerna sudah jadi arang. Tapi kalau misalnya sayur yang jadi arang tidak apa-apa dimakan. Atau ikan yang jadi arang tidak apa-apa dimakan. Tapi kalau lemak sapi, lemak kambing, lemak daging yang sudah jadi arang, jangan sampai dimakan, dihindari kalau bisa. Karena itu akan sangat menyiksa liver masing-masing, yang akhirnya nanti bisa sakit liver. Nah, itu tips penting dari Abah. Ada pertanyaan lagi? Apalagi? Ini tinggal 2 menit kan? Ya, ada pertanyaan terakhir yang bisa saya bacakan nih, Pak. Apakah di Mesir sudah hype persiapan Ramadan seperti di Indo? Di Mesir apa megengan juga? No? Apakah ada iklan marjan juga di sana, Bah? Netizen. Yang silakan, saya waktu mendarat di Bandara Kairo sudah ada tulisan marhaban ya Ramadan begitu. Kemudian tadi khutbahnya yang membahas tentang Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Kemudian ketika di restoran tadi makan kambing tadi, sayangnya tadi saya makan siang dibawa ke restoran Yaman, restoran Hadramaut, jadi serasa dibalik ke Yaman lagi. Sudah di Yaman 6 hari, balik lagi ke Yaman. Ya, kemudian ya teman-teman sudah mulai membicarakan, nanti tadi ada teman dari Sukabumi atau tadi dari Cianjur tadi. Ternyata dia di sini udah 20 tahun. Yang tadi malam ada di mobil yang mengemudikan mobil itu. Yang menyetir. Dia siapkan dan sahur, karena suka mengasah seperti di hari kalau itu kan mengasah di sini tadi dia pribadi. Apa termute? Abah ini termute, Abah. Suaranya Abah termute. Ada mute. Apunten. Iya, itu mute-nya nyala. Nah. Oke. Gimana teman-teman? Ini kayaknya kalau dilanjut itu bisa sampai subuh di sana, Abah. Abah belum tidur ya, Abah? Aku belum tidur ini. Aku belum tidur. Iya.
Ya, Abah, makasih. mohon Ya, maaf teman-teman, terima kasih ya. Nanti ya, kita makasih. lanjutin Sampai lagi besok. besok. Ya, ya, Nggih, makasih. matur nuwun, terima kasih Abah. Ya. Wah, luar biasa ya teman-teman loh. Abah ini kalau kita hari ini banyak tips ya, termasuk jangan sampai memakan lemak yang dibakar jadi arang gitu. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang sudah bertanya tapi belum sempat dibacakan ya redaksi ya, karena memang waktu Minta terbatas. maaf Abah ya juga belum terbatas. tidur begitu. Dan luar biasa. Jadi sebenarnya tadi saya satu mau nanya terakhir, Abah vitaminnya apa ya? Kuat banget. Kuat banget saya dengerin ceritanya Abah aja bisa sampai ke pindah-pindah negara yang memang berkonflik itu kan membutuhkan mental yang luar biasa ya. Belum masalah tenaga fisik yang memang harus prima terus gitu. Oke, redaksi sepertinya cukup ya hari ini ya Ya, oke, ini untuk sebenarnya teman-teman. cukup, Mbak Ya, Sasa, heeh, menyenangkan. Meskipun kita belum heeh. dapat informasi apakah di sana ada iklan marjan atau tidak, ya kan? Yang penting pagi ini menyenangkan sekali, Mbak Sasa. Iya, saya Silakan, Mbak juga Sasa. penasaran. Ya, saya juga penasaran di sana kalau nggak marjan apa ya? Apakah air air zam-zam sampai sana nggak ya dikonsumsinya ya? Atau mungkin kalau dari tulisannya Abah itu ada dua tipe ke air. Ada air yang dari air kemasan yang memang sudah diolah atau air sumur begitu. Jadi memang ini jadi menarik untuk dibahas besok juga. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok. Masih ada besok sebelum libur hari Senin. Jadi jangan lupa siapkan pertanyaan untuk Abah besok karena pasti banyak sekali cerita-cerita yang tidak kalah seru untuk didengarkan besok bersama Abah. Akhir kata, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi